Pace bene, masih di mea culpa. Saya mau menanggapi pernyataan-pernyataan Bapak De Gades tentang Katolik yang dia singgung ketika dia mengkritik Adventisme. Ketika dia mengkritik gereja Advent, dia menyinggung-nyinggung gereja Katolik. Nah, saya berusaha mencari alasan apakah saya layak menanggapi video itu. Dan saya menemukan alasan bahwa layak gitu loh. Karena di video itu dia tidak bicara soal ada Katolik yang mengkritik Protestan, tidak. Tapi dia masih membahas-bahas Katolik yang sebenarnya tidak perlu kalau dia mau mengkritik Adventis, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Maka saya pikir perlu saya tanggapi juga karena dia di sana membahas Katolik yang bukan gawe dia, bukan urusan dia, gitu ya. Yang kedua, sebenarnya seorang Protestan, dalam hal ini Bapak De Gades, mengkritik Adventis yang juga Protestan kelompok lain. Ini menunjukkan bagian kelemahan dari Protestantisme itu sendiri. Tanpa sadar dia mengekspos kelemahan dari Protestantisme itu. Yang saya yakin pasti ada yang tidak setuju dengan pernyataan itu, kelemahan Protestantisme. Tapi pelan-pelan saya akan tunjukkan. Nah, dia membahas soal konsep Trinitas yang dimiliki oleh kelompok Adventis ya. Dia mengatakan, itu bukan Trinitas, itu lebih ke Triteisme. Karena dikatakan ada 3 kuasa, 3 kekuatan surgawi, semacam itu ya. Ada 3 pribadi Allah dan pribadi itu harus fisik katanya. Ini menurut Advent gitu ya, dan dia kritik ini. Dan terutama peran dari Ellen G. White yang dianggap sebagai roh nubuat bagi kelompok Advent. Dan ini dikatakan seperti Katolik yang memiliki magisterium. Dan sama-sama sesat begitu menurut dia. Nah, kita tinggalkan soal Advent ini. Karena saya tidak mau bicara soal Adventism. Karena ya Protestan demikian begitu loh. Masing-masing punya ajaran, bukan hanya Adventis ya. Ada kelompok-kelompok lain dengan konsep berimannya yang khas juga. Jadi ya Protestantism nature-nya begitu. Dia memiliki konsepnya sendiri dan dia teruskan kepada pengikutnya. Saya mau memfokuskan diri pada pernyataannya tentang Katolik. Pertama, Katolik itu disebut memiliki klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kemiripan doktrin Alkitab antara Adventism dengan Katolik bahwa dibutuhkan penafsir yang meyakinkan gitu loh. Adventis memiliki Ellen G. White, Katolik memiliki magisterium. Lalu kemunafikan gereja Katolik dalam memaknai apa arti dari sola scriptura, konsep bahwa kitab suci itu dianggap sebagai sumber kebenaran yang tak bisa salah. Sebenarnya apa pemikiran gereja Katolik gitu ya. Yang keempat ini lagi-lagi pembahasan yang khas dari beliau. Jadi magisterium itu dianggap sebagai sekumpulan badut. Dan kumpulan badut ini bersama dengan Ellen G. White itu cocok dimasukkan ke dalam keranjang sampah yang sama. Mengapa saya katakan tadi Bapak De Gades mengekspos kelemahan Protestantisme di sini? Saya menemukan dan akhirnya menyadari bahwa Protestan itu nggak wajib Trinitarian ya, tidak wajib. Tidakkah setiap orang bisa menafsir kitab suci tanpa harus ada otoritas penafsir untuk itu? Bapak De Gades mengambil posisi sebagai apa sekarang? Sebagai polisi pengajaran? Bahkan saya melihat bahwa peran Bapak De Gades ini jauh lebih hebat dari konsep paus di gereja Katolik. Di gereja Katolik, paus itu infallible hanya sejauh dia menyebut doktrinnya itu ex cathedra dari posisinya sebagai uskup Roma dan uskup yang mengepalai para uskup yang lain bersama dengan kolegialitasnya, para penasehatnya, para kardinal atau siapa tim ahli yang ada di sana. Itu infallibilitasnya. Nah, Bapak De Gades sekarang menjadi hakim untuk pengajaran-pengajaran Protestan sebagaimana di channel YouTube-nya itu konsultasi dengan siapa? Gitu ya. Dia punya otoritas dari siapa? Untuk menilai seorang Protestan harus mengikuti Trinitas seperti ini, seperti apa? Dari mana kamu dapat itu?
Gitu ya. Jadi konsep Trinitas itu nggak langsung jadi tuh di teks kitab suci itu. Gitu ya. Mengapa Bapak Deking Galas dengan begitu berani hadir menjadi hakim penilai untuk Adventism? Otoritas dari mana dia dapatkan itu? Gitu ya. Nah, pada akhirnya ketika dia katakan Ellen G. White, Magisterium Gereja Katolik masuk ke dalam keranjang sampah yang sama. Sebenarnya Bapak Deking Galas juga harus masuk ke dalam keranjang sampah itu juga. Karena dia berada dalam posisi hakim ketiga gitu ya. Hakim pertama, let's say ya. Ada Magisterium di Gereja Katolik. Di Advent itu ada Ellen G. White gitu ya. Lalu Bapak Deking Galas dari posisi mana? Jadi ini semua harus masuk ke keranjang sampah. Harus masuk ke keranjang sampah. Lalu dari keranjang sampah inilah kita koprek lagi mana ini yang lebih, di antara yang sudah sampah ini mana yang masih bisa dipakai. Saya akan ambil Magisterium Gereja Katolik. Karena Magisterium itu kolegialitas ya. Enggak satu orang itu, enggak satu orang. Bahkan Paus itu, saya ulang lagi, infalibilitas Paus itu bukan dari dirinya sendiri sebagai seorang manusia, bukan. Maka saya bilang, ini akhirnya tiba momen ketika Bapak Deking Galas ini, kalau terlalu banyak dia mengambil peranan berbicara tentang banyak hal, dia akan mengekspos sendiri kelemahan dari Protestantisme itu sendiri ya. Disclaimer ya, bahwa kamu seorang Kristen yang baik di gereja Protestan, syukur kepada Allah, teruskan ya. Baca kitab suci, saat teduh, berbuat baik, amal. Bila mau berpuasa, bagus juga karena itu ada dalam kitab suci ya. Lakukan juga itu. Tapi sebagai sebuah konsep ya, dan kamu bisa saja sampai ke konsep ini bukan karena pilihanmu, tapi sebagai sebuah konsep rentan sekali ini, vulnerable, dapat dilukai, abusable, dapat di-abuse Protestantisme ini. Nah, maka memang Adventism punya hak untuk konsep itu. Orang dia punya gereja sendiri kok. Mengapa kita larang? Tapi kalau menurut saya, karena saya pakai dari sudut pandang gereja Katolik, jelas ya. Kalau saya sebut gereja Katolik dan ajarannya ada Magisterium. Nah, dari Magisterium ini konsep Trinitasnya itu sesat dan sudah dikutuk semi Arian. Sudah dikutuk itu di Konsili Nicea. Terutama Arianisme ya. Sudah dikutuk. Selain Konsili Nicea bukan hanya soal Arianisme, tapi juga waktu itu penetapan tanggal Paskah yang waktu itu berbeda antara timur dan barat. Lihat tanggal Paskah itu enggak dari kitab suci. Bukan dari kitab suci itu, konsili. Nah, konsili mana yang kamu bisa pakai? Konsili mana yang tidak bisa kamu pakai? Ada satu hakimnya kemarin, Bapak Deking Galas juga itu. Hakimnya. Dia katakan, ada ini konsili yang menetapkan kitab suci, Trente, enggak penting. Tapi konsili yang menetapkan Kalsedonia misalnya tentang hakikat Kristus dipakai. Mengapa? Mengapa yang ini dipakai, yang itu tidak? Saya mengatakan, siapa? Otoritas dari mana ini? Gitu ya. Nah, saya pun tidak punya otoritas. Saya tidak punya otoritas. Apakah saya belajar? Saya belajar. Tapi ini bukan hanya soal pengetahuan. Soal wibawa, soal kuasa. Dan itu ada dalam gereja. Bukan satu orang, dalam gereja. Gitu loh. Nah, aliran gereja Protestan utama kan ada ini, ada pengajaran. Enggak, yang kamu sebut utama itu pun ada juga persoalan. Antara Luther, ya, Lutheran, kemudian dengan Reform, soal kemarin saya sudah bahas itu, soal sakramen Ekaristi, konsubstansiasi atau hanya sekedar bernostalgia. Untuk Lutheran itu konsubstansiasi, ada tubuh dan darah Kristus di situ, tanpa membatalkan roti dan anggur. Tapi Reform berkata, ini hanya sebuah kenangan gitu loh. Dan itu sempat didamaikan di semacam konsili ya, disebut musyawarah Marburg, tapi nggak berhasil. Mengapa? Karena tidak ada otoritas di musyawarah itu. Karena dua pihak yang sama-sama kuat, gitu ya, sama-sama kuat. Harus ada pihak ketiga, harusnya Allah, Roh Kudus. Tapi di mana Roh Kudusnya tidak mereka rasakan kehadirannya untuk mempersatukan. Karena Roh Kudus, sebagaimana disampaikan oleh Kristus sendiri, mencita-citakan hal yang sama. Allah Trinitas, cita-citanya sama, ut omnes unum sint.
Tapi konsili itu, musyawarah itu tidak berhasil juga menyatukannya. Kalau mau lebih jauh tentang itu ya. Tapi oke, jadi kalau otoritas dimasukkan ke keranjang sampah, pernyataan-pernyataan Bapak Deking Gadas harus masuk juga ke keranjang sampah itu. Karena dia hadir sebagai seorang yang otoritatif menilai gitu ya. Sekarang kan dia bilang, oh nggak perlu sebuah otoritas untuk menafsirkan kitab suci. Sekarang kita masuk ke persoalan sola scriptura. Nggak perlu katanya. Lalu dari mana kamu punya kuasa mengkonfrontasikan teks kitab suci dengan trinitasnya Adventis? Itu disebut salah trinitasnya Adventis itu setelah dikonfrontasikan kemana? Ke sejarah gereja, dalam hal ini konsili, pernyataan bapak-bapak gereja, atau dikonfrontasikan ke kitab suci. Kemana ini akhirnya keliru konsep trinitas mereka, gitu ya. Nah, kalaupun dikatakan, oh memang keliru kalau menurut kitab suci menurut kacamata siapa? Kan gitu ya. Jadi kalau kita mengkonfrontasikan ke kitab suci sesuatu itu, suatu ajaran, itu bukan langsung ajaran dan kitab suci, tidak. Ada kitab suci, ada saya interpreter, dan ada ajaran. Lalu setelah melihat ajaran ini, saya menginterpretasi kitab suci dan oke, salah. Saya katakan ini salah gitu loh. Nah, ini pihak perantara inilah yang diambil oleh magisterium gereja. Diambil oleh Ellen G. White. Dan dalam hal ini Bapak Deking Gadas mengambil posisi ini juga. Salah itu, kata dia, menurut kitab suci. Kan gitu ya. Sesat itu, sesat. Tapi dia ada di sini. Jadi kitab suci nggak bisa ngomong langsung salah aja. Enggak. Butuh interpreter ini, gitu ya. Saya pikir ini konsep yang bisa dimengerti ya. Sama seperti ketika kita melihat satu benda. Kita nggak berkomunikasi langsung dengan benda itu. Dengan cahaya dulu kan gitu ya. Cara kerja lensa mata, bagaimana mata ini kan menginterpretasi benda-benda yang kena pantulan cahaya, lalu diolah oleh otak. Lalu oke, ini pulpen, kan gitu ya, ini pulpen. Apakah pulpen ini ngomong saya pulpen? Tidak, gitu ya. Pulpen, saya sebut ini pulpen karena interpretasi dari otak saya. Demikian juga teks kitab suci. Ada teks kitab suci gini, ada ajaran Advent begini, gitu ya. Lalu apakah kitab suci ngomong itu yang sesat? Tidak. Saya menginterpretasi kitab suci dan saya melihat ajaran Adventis. Posisi ini sebenarnya diambil magisteriumnya, lalu masuklah Bapak Deking Gadas di posisi yang sama. Gitu ya. Mudah-mudahan logikanya tidak begitu rumit untuk dimengerti. Jadi ini yang mengekspos, saya bilang, kritik-kritik yang dibangun oleh Bapak Deking Gadas ini yang mengekspos kelemahan dari Protestantisme, yang menyebut sola scriptura sebagai satu-satunya gitu ya. Hanya scriptura, hanya yang ditulis. Enggak. Yang ditulis itu, bahwa itu tidak bisa salah, iya. Infallible itu. Tapi bahkan saya yang menyebut itu infallible, itu juga lewat mulut gereja. Apalah kitab suci di mata seorang muslim? Bibel kita itu. Di mata seorang muslim. Mengapa jadi berbeda? Karena interpreternya keliru, gitu ya. Ada kitab suci, ada realitas dunia ini, dan seorang muslim melihatnya. Nah, seorang muslim ini mencabut magisterium, mencabut Ellen G. White, mencabut Deking Gadas, dan dia masuk ke sana, kitab suci, ke realitas. Ini apa nih? Gitu ya. Kitab suci bagi dia tidak ada otoritasnya, tidak saya terima itu. Jadi ini yang perlu diilhami gitu loh. Nah, magisterium itu bukan hanya satu orang. Hanya satu orang. Maka let's say kalau saya dari tempat apa ya, yang tidak peduli dengan yang tiga ini, sekarang saya masuk ke tempat sampah itu. Mana ini yang berpotensi masih kepake ya? Saya akan pakai magisterium. Saya pikir dalam hal ini nggak perlu kita berdebat ya. Mana lebih kamu pilih gitu loh. Oke,
Saya pikir cukup demikian video ini. Semoga berguna. Dan pace bene. Ciao.